Dalam 3 bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya, sehingga setidaknya ada 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Indonesia dalam keketuaan ASEAN tegas menyampaikan bahwa isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan pula. Berikut cuplikan wawancara produser lapangan CNN Indonesia, Vina Nabila, dengan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Sidarto Yesuryodipuro, pada pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri RI 2023. PPTM 2023 tadi dijabarin rapotnya itu banyak banget terkait dengan ASEAN juga, Pak. Ada 5-point consensus yang cukup seksi dan pembahasan yang cukup panas, terutama Indonesia di tahun ini menjadi presidensi ASEAN. Bagaimana untuk memanfaatkan Indonesia posisi ini dalam menjunjung tinggi 5-point consensus ini, Pak? Oke, tentang isu Myanmar mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan melaksanakan 5-point consensus secara komprehensif. Di situ ada beberapa unsurnya, ada unsur kemanusiaan, unsur inklusif political process, tentang peran dari Special Envoy. Jadi intinya itu adalah krisis di Myanmar itu harus diselesaikan oleh masyarakat Myanmar sendiri, berbagai pihak di Myanmar. Kita akan melakukan berbagai upaya untuk mendorong mereka untuk melakukan inklusif political process tersebut, inklusif dialog yang inklusif, dan untuk itu kita akan bicara dengan semua pihak. Kalau misalnya yang terjadi di lapangan, kemarin ada beberapa juga refugee yang dari Myanmar mendarat di Aceh seperti itu ya, Pak. Dari itu kan bukan hal yang pertama, kemudian juga ada isu kemanusiaan. Nah, apa yang membuat alot sih Pak untuk pada saat ini terkait dengan yang kemarin baru saja datang ke Indonesia ini, Pak? Apakah nanti akan ada pembatasan wilayah, kedaulatan atau apa, Pak? Ya, soal pengungsi Rohingya ini satu manifestasi, satu jelmaan dari rumitnya situasi di Myanmar. Tadi kita membahas krisis politik, yang intinya adalah krisis politik yang dampaknya kemana-mana. Tapi juga masalah Rohingya itu sebenarnya adalah lapisan lain masalah di Myanmar. Ada masalah kebangsaan juga di situ. Kita juga Indonesia akan dan harus membantu Myanmar untuk mengatasi masalahnya di berbagai lapisan tersebut. Khusus mengenai Rohingya, pengungsi Rohingya itu harus bisa kembali ke rumah mereka, kembali secara bermartabat dan dalam waktu yang secepat mungkin. Dengan cara seperti apa, Pak? Dengan cara seperti apa yang sedang diupayakan saat ini, Pak, untuk mengembalikan mereka kepada negaranya di Myanmar? Mayoritas pengungsi Myanmar, pengungsi Rohingya, sejutaan orang, itu saat ini ada di Bangladesh perbatasan dengan Myanmar. Ini yang harus segera dipulangkan dan dipercepat prosesnya. Kita merasa prosesnya masih terlalu lama. Ada target sih, Pak? Target untuk pemulangan pengungsi secepatnya. Ya. Ada yang kembali. There are those that return within this year. Tapi harus lebih cepat lagi. Dan sarana di Rakhine State itu juga harus disiapkan. Tapi kita juga harus realistis bahwa otoritas Myanmar sendiri juga perhatiannya itu terpecah dengan krisis politik yang ada sekarang. Jadi untuk Indonesia, pada akhirnya kita harus membantu, kita harus melihat krisis Myanmar itu secara komprehensif. Ada krisis politik yang harus diselesaikan, ada juga masalah kebangsaan yang lebih luas yang harus diselesaikan. Makanya diplomasi kita itu akan juga cukup berlapis untuk mengatasi krisis yang berlapis. Kalau misalnya bicara terkait dengan berdiplomasi, tadi cukup berlapis. Tahun lalu menjadi tahun yang penuh dengan tantangan COVID-19, kemudian juga ada beberapa konflik yang terjadi di beberapa negara. Kemudian tadi disampaikan tahun 2023 mendatang diharapkan menjadi tahun yang damai.
bagaimana Indonesia mendeskripsikan menjadi tahun yang lebih damai, terutama dalam pembahasan di ASEAN itu sendiri, Pak? Modal utama kita dalam diplomasi itu adalah kita itu inklusif. Tadi Bu Menlu mengatakan we unite, we deliver. Dan itu dibuktikan di G20, di mana melalui upaya diplomasi Ibu Menlu yang sangat intensif bisa memastikan bahwa semua anggota G20 hadir. Bahkan menghasilkan suatu kesepakatan yang tadinya juga banyak pihak yang sangat skeptis. Kunjungan Presiden ke Kiev, ke Moskow juga menunjukkan, dan sebelumnya itu dari G7 di Jerman, menunjukkan juga diplomasi kita yang inklusif. Nah, ini juga modal ini yang dicerminkan tadi oleh Bu Menlu sebagai we are not part of the problem, we are part of the solution.